Jika kalian memiliki pandangan lain, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai pembahasannya. Dajjal adalah seorang manusia, bukan jin atau makhluk lainnya. Ia termasuk golongan minal munzarin, yaitu manusia yang ajalnya ditangguhkan, sebagaimana halnya iblis yang diberi penangguhan hingga hari kiamat. Dajjal adalah manusia yang berhati iblis. Ayah dan ibunya berasal dari keturunan Turki dan Mesir. Mereka tinggal di sebuah desa kecil bernama Rablah. Namun karena hubungan mereka tidak sah di mata masyarakat, penduduk desa menolak keberadaan mereka dan akhirnya mengusir mereka dari sana. Setelah itu, mereka berpindah ke sebuah daerah terpencil bernama Samiri di wilayah Mesir. Ayahnya bekerja menjaga dan membersihkan kandang ternak serta membelah kayu. Mereka tinggal menumpang di rumah seorang petani. Setelah beberapa waktu, pasangan ini berkeinginan memiliki keturunan. Namun meskipun telah berusaha, sang istri tidak kunjung mengandung. Karena itu ia pun berdoa dengan penuh harapan agar diberi petunjuk. Suatu malam, sang istri bermimpi bertemu dengan seorang pendeta dari kaumnya. Namun, tanpa disadari, pendeta tersebut sebenarnya adalah Izazil yang menjelma menyerupai sosok tersebut. Dalam mimpinya, ia disarankan untuk meminta pertolongan di sebuah kuil yang terletak di ujung desa. Ketika terbangun, sang istri menceritakan mimpinya kepada suaminya. Keesokan harinya, mereka berdua mencari kuil yang dimaksud. Akhirnya, mereka menemukan sebuah kuil kecil di ujung desa, persis seperti yang terlihat dalam mimpinya. Di dalam kuil tersebut, terdapat sebuah patung anak lembu. Pasangan ini kemudian membersihkan kuil tersebut dan melakukan ritual pemujaan serta berdoa agar keinginan mereka dikabulkan. Namun setelah beberapa waktu berlalu, permohonan mereka tetap tidak membuahkan hasil. Mereka pun memutuskan untuk menghentikan usaha tersebut. Tidak lama setelah itu, sang istri kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia mendapat petunjuk agar melakukan hubungan suami istri pada saat dirinya sedang dalam keadaan datang bulan, di dalam kuil, dan di hadapan patung anak lembu itu. Ia pun menceritakan mimpinya kepada suaminya, dan ketika waktunya tiba, mereka mengikuti petunjuk dalam mimpi tersebut. Tidak lama setelah itu, sang istri akhirnya mengandung. Namun, kehamilannya berlangsung tidak seperti biasa. Janinnya tumbuh sangat besar, dan masa kandungannya berlangsung hingga 13 bulan. Ketika sang istri masih dalam masa kehamilan, suaminya meninggal dunia. Sejak saat itu, ia harus menjalani kehidupannya seorang diri. Ketika berita tentang mereka sampai ke pemilik ladang tempat mereka menumpang, ia merasa terpaksa mengusir perempuan hamil itu. Pemilik ladang khawatir karena penduduk desa tengah mencari mereka dan berniat menghabisi nyawa mereka. Penduduk desa meyakini bahwa sejak perempuan itu mengandung, desa mereka mengalami kemarau panjang. Mereka pun beranggapan bahwa keluarga ini adalah penyebab dari musibah yang menimpa desa mereka. Itulah sebabnya penduduk desa terus mencari keberadaan keluarga ini. Sang ibu, yang tak memiliki tempat lain untuk berlindung, akhirnya pergi ke kuil kecil untuk melahirkan anaknya. Namun, setelah melahirkan, ia mengalami pendarahan hebat akibat ukuran kandungannya yang luar biasa besar. Kondisi itu membuatnya kehilangan banyak darah, hingga akhirnya meninggal dunia seketika. Bayi yang lahir tersebut memiliki kondisi fisik yang tidak biasa. Sebagian anggota tubuhnya tampak berbeda. Kulitnya bersisik seperti ular, kepalanya besar, mata kirinya buta, sementara mata kanannya menonjol keluar. Dengan demikian, kedua matanya mengalami kecacatan. Di dahinya terdapat tulisan kafir yang dapat terbaca oleh setiap orang Muslim, baik yang mampu membaca maupun yang tidak. Berdasarkan hadis riwayat At-Tabrani, tanda ini muncul sebagai bagian dari dirinya setelah ia mengaku sebagai Tuhan. Dajjal diyakini lahir sekitar 100 tahun sebelum Nabi Musa. Setelah beberapa waktu, persembunyiannya akhirnya diketahui oleh penduduk desa. Mereka pun bersepakat untuk membakar kuil tempat bayi itu berada. Saat kebakaran terjadi, pendeta kuil tersebut berusaha menyelamatkan Dajjal dengan membawanya ke laut untuk dihanyutkan. Namun, ketika Dajjal berada di laut,
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk menyelamatkannya. Jibril lalu membawa Dajjal ke benua Antartika dan meletakkannya di dalam sebuah gua. Di sana ia diasuh oleh seekor makhluk yang mampu berbicara dalam bahasa manusia. Jibril memerintahkan makhluk tersebut untuk menjaga bayi itu, memberinya makanan, serta mengajarkan asal-usulnya dan prinsip-prinsip kehidupan. Dajjal, atau yang juga dikenal sebagai Samiri, dibesarkan dengan penuh perhatian oleh makhluk tersebut. Sesekali, Jibril datang untuk melihat keadaannya. Hingga suatu hari, ketika usianya menginjak 7 tahun, Dajjal terbangun dari tidurnya. Ia keluar dari gua tempatnya berlindung, berlari keluar, dan bertemu dengan makhluk yang selama ini merawatnya. Awalnya, Dajjal merasa takut terhadap makhluk itu. Namun binatang tersebut segera berbicara kepadanya, "Engkau adalah anak kecil yang telah diselamatkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Makhluk itu lalu menceritakan asal-usulnya. Ia berkata, "Jibril telah memerintahkanku untuk memberitahumu bahwa engkau adalah anak yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kebebasan untuk menentukan jalan hidupmu. Jika engkau memilih mengikuti jalan Jibril dan para nabi, maka engkau akan menjadi sosok yang mulia, seorang raja yang hebat di muka bumi. Namun, jika engkau mengikuti jalan iblis, maka engkau akan menjadi makhluk yang durhaka dan dikutuk oleh seluruh penghuni bumi, sebab engkau akan menimbulkan kerusakan yang sangat besar dan kejahatan tanpa batas." Mendengar hal itu, Samiri kecil pun bertanya, "Apa buktinya bahwa engkau berkata benar, wahai binatang?" Sebagai jawabannya, makhluk tersebut mengajak Samiri ke suatu tempat di pulau itu dan menunjukkan kepadanya beberapa lempengan yang berisi tulisan tangan Jibril. Ini adalah tulisan malaikat Jibril yang mulia. Lempengan-lempengan ini merupakan pedoman hidup untukmu. Jangan menyimpang darinya, atau engkau akan menjadi manusia yang durhaka, katanya. Di antara tulisan pada lempengan itu, tertulis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pencipta dan Raja semesta alam. Sembahlah hanya Allah dan jangan mempersekutukannya. Demikian salah satu pesan dalam lempengan tersebut. Di samping lempengan itu, terdapat segumpal zat, yaitu zat istimewa, yang merupakan sisa alat tulis Jibril yang dibawa dari surga. Samiri kecil pun mengambil dan memainkan zat tersebut di tangannya. Saat itu, ia menyadari bahwa benda itu memiliki keajaiban. Zat mampu menghidupkan kembali makhluk yang telah mati, meskipun hanya untuk sementara waktu. Kelak, zat inilah yang akan digunakan oleh Dajjal untuk menunjukkan kemampuannya dalam membangkitkan makhluk yang sudah mati. Binatang yang mengasuhnya kemudian mengajarkan Samiri tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menasihatinya agar senantiasa menjalankan ibadah dengan rutin. Anak itu terus menunjukkan sikap enggan dan sering membangkang, bahkan hingga ia beranjak dewasa. Namun ia sangat tertarik dengan kehidupan di pulau tersebut. Dengan rasa ingin tahu yang tinggi, ia mempelajari berbagai aspek ilmiah yang ada di sekitarnya. Berkat kecerdasannya yang luar biasa, ia mampu menguasai banyak hal dengan cepat, terutama dengan bimbingan dan penjelasan dari makhluk yang mengasuhnya. Dalam tidurnya, malaikat Jibril tanpa disadari telah mengajarkan berbagai ilmu hikmah kepada Samiri. Namun, di saat yang sama, tanpa sepengetahuan Jibril, Dajjal juga berada dalam asuhan Izazil atau iblis. Ini merupakan permohonan Izazil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian dikabulkan. Pada saat itu, Izazil menjelma menjadi seekor ular besar dan secara diam-diam memberi Samiri makanan serta minuman dengan menyuapkannya langsung ke mulutnya. Makhluk pendampingnya tetap bersabar dalam membimbingnya, terus mengingatkan agar ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Samiri yang mulai jenuh dengan nasihat tersebut akhirnya membalas dengan perkataan penuh kesombongan, "Siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Mengapa aku tidak pernah melihatnya? Aku bahkan tidak pernah bertemu Jibril yang sering kau sebut-sebut. Jangan-jangan semua yang kau katakan hanyalah kebohongan agar aku tunduk padamu. Dengarlah, aku jauh lebih hebat darimu, bahkan lebih hebat dari Allah yang kau puja itu." Mendengar ucapan itu,
makhluk pendampingnya merasa ketakutan luar biasa. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku hanya tunduk kepadanya. Engkau baru saja mengucapkan sesuatu yang mengguncang langit, maka dengarkanlah. Bagimu ada dua pilihan. Kesempatan pertama adalah sekarang. Jika engkau bersedia tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala ucapanmu akan diampuni. Namun jika engkau menolak, pergilah dari pulau ini dan lihatlah kehidupan di luar sana, agar kau memahami kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari nanti, engkau akan kembali ke sini. Tetapi jika saat itu engkau masih membangkang, maka janji kedua akan berlaku. Engkau tidak akan pernah bisa kembali ke pulau ini, dan nasibmu akan menjadi makhluk paling jahat di muka bumi hingga akhir zaman." Mendengar hal itu, Samiri memilih pergi. Ia mulai membuat sebuah perahu lalu berlayar ke tengah lautan. Dalam perjalanannya, ia berpindah ke kapal lain dengan mengarang cerita bahwa dirinya adalah korban kapal yang karam. Setelah meninggalkan pulau, ia mulai menjelajahi dunia luar, mempelajari segala hal yang menarik perhatiannya, menyelidiki kisah-kisah yang berkaitan dengan asal-usulnya, serta menggali berbagai ilmu dan kekayaan dunia, baik yang bersifat materi maupun pengetahuan. Seiring waktu, Samiri tumbuh menjadi seseorang yang sangat kaya dan luar biasa cerdas. Namun, satu hal yang membuatnya berbeda dari manusia lain adalah tubuhnya yang tidak menua sedikit pun. Negeri pertama yang ia singgahi saat berusia 20 tahun adalah Yaman, yang berjarak 4.000 mil dari pulau tempat ia dibesarkan. Di sana, ia terus belajar berbagai hal baru setiap hari. Dengan kecerdasannya yang luar biasa, ia mampu memahami makna kehidupan dan keberadaan makhluk hidup dengan sangat cepat, seolah-olah memiliki akal 100 kali lipat lebih tajam dibanding manusia biasa. Setiap orang yang mengenalnya dibuat kagum oleh kekuatan, keahliannya yang luar biasa, serta kejeniusannya dalam berpikir dan menganalisis sesuatu. Setelah menghabiskan waktu cukup lama di Yaman, ia mulai mempertimbangkan untuk kembali ke negeri leluhurnya di Palestina. Namun sebelum itu, ia merasa rindu akan pulau tempat ia menghabiskan masa kecilnya. Dengan menaiki kapal besar dan ditemani beberapa pelayan, ia pun berangkat. Namun di tengah perjalanan, kapal tersebut berhenti, dan Samiri memilih melanjutkan perjalanannya sendirian dengan sebuah perahu kecil. Sesampainya di pulau itu, ia mendapati makhluk yang dulu mengasuhnya hanya diam dan menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat berada di pulau itu, satu hal yang langsung terlintas dalam pikirannya adalah mengambil kembali materi ajaib peninggalan Jibril. Selain itu, ia juga membawa sepotong batu kecil berwarna-warni yang dipotongnya dari batu manel, tempat malaikat Jibril dahulu menuliskan wasiat-wasiatnya untuknya. Setelah mengambil benda-benda tersebut, ia pun melanjutkan perjalanannya ke Palestina. Saat tiba di Palestina, usianya telah mencapai 100 tahun. Namun tubuhnya tetap sama seperti saat ia masih muda, tidak lemah, tidak menua, dan tidak kehilangan sedikit pun kejernihan pikirannya. Seolah-olah waktu tidak memiliki pengaruh terhadap dirinya. Tanpa keraguan, ia merasa dirinya layak menjadi Tuhan. Baginya, kecerdasannya jauh melampaui manusia manapun, dan dalam hatinya, ia percaya bahwa ruh yang dimilikinya bukanlah ruh biasa, melainkan ruh dewa. Hanya dialah satu-satunya yang pernah diajak bicara oleh makhluk luar biasa yang menjadi pengasuhnya. Ia pun menyadari bahwa semua makhluk takut kepadanya, sebab kekuatan yang dimilikinya begitu luar biasa. Bukankah, menurut makhluk tersebut, Jibril, malaikat paling agung, adalah pembimbingnya? Karena itulah, ia merasa seolah-olah selalu tahu apa yang harus dilakukan, bahkan dalam hal-hal yang sebelumnya tidak ia ketahui. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, Samiri pernah menjadi pelayannya. Nabi Musa sudah mengetahui tentang Dajjal dari malaikat Jibril. Ia menerima Samiri untuk bekerja menjaga kuda serta membersihkan kandang kudanya. Namun Samiri tidak hanya sekadar bekerja. Ia sering menguping percakapan antara Nabi Musa dan Nabi Harun, bahkan mendengarkan perbincangan Nabi Musa dengan Jibril. Ia juga selalu mengikuti dari belakang ketika Nabi Musa menunggang kuda. Pada suatu kesempatan,
ketika Jibril mendatangi Nabi Musa yang sedang berkuda. Samiri mengambil pasir dari bekas pijakan kaki kuda Jibril dan menyimpannya. Selain itu, ia juga mengamati dengan saksama perilaku pengikut Nabi Musa. Saat Nabi Musa pergi bermunajat selama 40 hari di Bukit Tursina, Samiri melihat peluang untuk menjalankan tipu dayanya. Ia berkata kepada kaum Bani Israel agar mengumpulkan semua emas yang mereka miliki untuk memperlihatkan sosok Tuhan Nabi Musa. Setelah emas terkumpul, ia menempanya menjadi sebuah patung anak lembu. Kemudian ia memasukkan pasir yang diambilnya dari bekas pijakan kaki kuda Jibril ke dalam patung tersebut. Patung itu kemudian diletakkan di hadapan kaum Bani Israel. Dengan mantra yang diajarkan oleh Izzazil, tiba-tiba patung anak lembu emas itu berbicara dan mengaku sebagai Tuhan Nabi Musa. Kaum Bani Israel yang selama ini mencari Tuhan Nabi Musa tersesat dan mulai menyembah patung tersebut. Ketika Nabi Musa kembali dari munajatnya, ia sangat marah melihat perbuatan Samiri. Ia juga menegur Nabi Harun karena tidak mampu mencegah perbuatan kaumnya. Nabi Musa pun memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan manusia yang kelak akan menjadi Dajjal di akhir zaman, Nabi Musa tidak memberikan hukuman kepada Samiri. Ia hanya mengusirnya dan membiarkannya pergi dengan bebas. Setelah diusir oleh Nabi Musa, Samiri mengembara sendirian, menjauh dari wilayah kekuasaan beliau. Ia berkelana ke berbagai negeri, mempelajari bahasa dan tulisan dari setiap bangsa yang ditemuinya, serta mengumpulkan ilmu pengetahuan kuno yang kini dianggap punah. Samiri hidup melalui berbagai zaman, mulai dari masa kejayaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman hingga akhirnya tiba di era Nabi Isa alaihissalam. Meski telah berusia ribuan tahun, fisiknya tetap seperti seorang pria berumur 30 tahun. Ia seolah-olah tidak mengalami penuaan dan tetap awet muda selamanya. Ketika mendengar tentang sosok Nabi Isa yang disebut-sebut sebagai keturunan Nabi Daud dan dianggap sebagai penyelamat bangsa Yahudi dari pertikaian, kejahatan, serta ancaman kepunahan, Samiri merasa penasaran. Ia ingin menguji apakah Isa benar-benar seorang nabi atau hanya manusia biasa. Namun, Samiri tidak langsung menemui Nabi Isa. Sebagai gantinya, ia mengutus seseorang untuk bertanya kepadanya. Utusan itu berkata, "Jika engkau benar-benar seorang nabi, katakanlah siapa yang mengutusku dan sedang menungguku di luar?" Nabi Isa terdiam sejenak, lalu menjawab, "Wahai saudaraku, sampaikan kepada orang yang mengutusmu bahwa Allah yang Maha Perkasa menerima tobat dan mengampuni dosa-dosa seluruh hambanya." Kemudian Nabi Isa menjelaskan secara rinci tentang riwayat hidup Samiri. Ketika mendengar jawaban tersebut, Samiri hanya menanggapi dengan sinis. Dia hanyalah seorang tukang sihir yang telah dirasuki setan-setan. Jika dia benar seorang nabi, maka seharusnya dia tidak mengetahui siapa aku dan apa yang telah terjadi, sebab para nabi tidak bisa memberitakan hal-hal gaib. Hanya Allah yang mengetahui perkara gaib. Alih-alih menghadapi Nabi Isa secara langsung, Samiri memilih untuk pergi mengembara ke negeri-negeri jauh seperti Cina, India, dan Jepang. Sementara itu, Nabi Isa alaihissalam memperingatkan para pengikutnya agar senantiasa berhati-hati terhadap seorang pendusta yang akan menyesatkan banyak orang di masa depan dan akan muncul di akhir zaman dengan mencuri nama serta gelar sebagai penyelamat Bani Israel. Ia menjelajahi lautan luas, wilayah-wilayah tandus, padang pasir yang gersang, dan daratan yang tak terhitung luasnya. Ia berbaur dengan berbagai makhluk hidup, menggali pengalaman tanpa batas, serta mempelajari segala sesuatu yang dapat memperkaya wawasannya. Samiri semakin terobsesi dengan gagasan untuk menguasai dunia. Namun, sebelum mewujudkan ambisinya, ia merasa perlu kembali terlebih dahulu ke pulaunya di Yaman. Di sana, ia ingin merenungkan langkah-langkah yang harus diambil, serta merancang strategi untuk menaklukkan seluruh negeri yang ada di dunia. Setelah mengembara ke berbagai penjuru dunia, akhirnya Samiri kembali ke Pulau Hijau di Yaman. Namun saat ia berlabuh dan melangkah menuju gua tempatnya dahulu, seekor binatang raksasa berbulu tebal
penguasa pulau itu menghadang jalannya. Di samping binatang tersebut berdiri 20 sosok bertubuh tinggi menjulang, lebih tinggi dari pohon-pohon tertinggi. Wajah mereka bersinar terang seperti matahari, dan di tangan mereka terdapat rantai besi berlapis baja yang jelas bukan buatan dunia ini. Samiri gemetar ketakutan. Ia bertanya dengan cemas, "Apa ini? Siapa mereka? Bagaimana mereka bisa sampai ke sini?" Binatang itu menjawab, "Wahai manusia yang paling bodoh, engkau telah diberikan 2 kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertobat saat bertemu Nabi Musa dan Nabi Isa. Namun, engkau menolaknya. Kini, hanya janji terakhir yang tersisa bagimu." Janji terakhir itu telah tertulis dalam pesan Jibril kepada Samiri. Tidak ada kitab bagimu selain yang akan dibawa oleh Nabi terakhir, Muhammad SAW, yang akan datang di akhir zaman. Jika engkau beriman dan menerima kebenaran yang kami yakini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbingmu menuju keimanan kepada penutup para nabi. Namanya Muhammad Al-Amin. Ia akan diutus sebagai nabi dan rasul di tengah kaum yang buta huruf. Ia akan berhijrah ke negeri yang dipenuhi pohon kurma, yang memiliki banyak mata air serta tanah yang subur. Namun jika engkau mendustakan para nabi sebelum Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup hatimu dengan selubung hitam. Hatimu akan condong pada keburukan dan tidak lagi mampu melihat cahaya. Akalmu hanya akan dipenuhi kesombongan, sebagaimana iblis yang terkutuk, dan engkau akan menjadi sahabatnya. Jika engkau menolak keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, serta para rasulnya, maka engkau akan dikurung dalam penjara selama 1000 tahun. Engkau baru akan dibebaskan setelah Muhammad SAW wafat. Ketika tersadar dari pingsannya, Samiri mendapati dirinya berada di dalam sebuah gua, sementara binatang besar itu berdiri di hadapannya. Kedua tangan dan kakinya terbelenggu dengan rantai panjang, memberinya cukup ruang untuk bergerak, duduk, berdiri, berjalan, dan bahkan pergi ke belakang, ke tempat dekat sumur yang telah disediakan oleh binatang itu untuknya. Binatang tersebut tampak sangat memperhatikan kebersihan dan merawat tubuh Samiri. Namun, Samiri merasa ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seumur hidupnya, ia belum pernah melihat belenggu sekuat ini, bahkan tidak di dalam penjara Fir'aun atau kerajaan-kerajaan lain yang pernah dikunjunginya dalam perjalanannya. Binatang itu berkata, "Engkau adalah Dajjal akhir zaman, raja kejahatan masa depan, yang dikutuk oleh seluruh penghuni langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahimu kekuatan dan kecerdasan, serta memberikan kebebasan untuk memilih jalan hidupmu. Namun, inilah pilihan yang telah kau ambil. Kini engkau berada di zaman penutup para nabi, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad SAW. Ia telah lahir beberapa hari yang lalu, ketika engkau masih berada di tengah lautan. Engkau kini berada di ambang akhir zaman di dunia ini. Janji Allah telah tiba. Engkau tidak akan terbebas dari rantai yang membelenggumu hingga setelah wafatnya Muhammad SAW. Tanda-tanda akan munculnya dirimu sebagai penguasa yang penuh kesombongan di dunia adalah terputusnya pohon kurma di Baisan, berkurangnya air di Danau Tiberias, mengeringnya mata air Zugar, serta seringnya terjadi gempa bumi sebelum kemunculan musuh yang akan membinasakanmu." Sambil berusaha melepaskan diri dari belenggunya, Samiri berkata kepada binatang itu, "Bagaimana aku bisa mempercayai bahwa ucapanmu benar? Mengapa kau tidak menanggalkan sihirmu dan menjauhi setan-setanmu? Aku ingin keluar dan menguasai dunia. Tidak ada raja selain aku. Namun engkau berusaha menghalangi hakku. Aku adalah manusia tertua karena waktu tidak memiliki kuasa atas diriku. Seluruh dunia di sekelilingku telah berubah, tetapi aku tetap sama. Tidak menua, tidak berubah. Segala sesuatu di sekitar tunduk kepadaku. Aku adalah keturunan dewa." Binatang itu hanya menjawab, "Mau kau bersabar atau tidak? Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan terjadi. Engkau telah dilaknat, diusir, dan dilemparkan seperti iblis terkutuk. Semua ini telah diperingatkan kepadamu dalam tulisan-tulisan malaikat Jibril
yang diberikan khusus untukmu. Di manakah Dajjal dibelenggu? Samiri, atau yang dikenal sebagai Dajjal, dikurung dalam penjara yang terletak di Lautan Qauzum. Sebagian riwayat dari ahli tafsir menyebutkan bahwa Lautan Qauzum berada di tengah-tengah Laut Merah di Mesir, tepatnya di bagian terdalamnya. Namun, pendapat ini dirasa kurang tepat. Ada pula riwayat lain yang menyatakan bahwa lokasi tersebut berada di Lautan Atlantik. Pendapat ini dianggap lebih masuk akal karena di sana Izazil telah menciptakan sebuah gerbang menuju alam jin mirip dengan yang ada di segitiga Bermuda. Gerbang ini memiliki kekuatan untuk menyedot apapun yang melintas di atasnya. Gerbang menuju alam jin ini merupakan bagian dari kerajaan jin yang digunakan untuk memenjarakan roh manusia yang berhasil mereka tangkap, baik dari golongan orang-orang kafir, sesat, maupun umat Islam yang selama hidupnya mengikuti jejak mereka, menjadi sahabat atau menjadi khadam jin. Roh-roh manusia tersebut, setelah mereka wafat akan dikurung di sana dan tidak diperbolehkan keluar. Mereka dijadikan hamba abdi oleh para jin, dipaksa untuk menciptakan senjata-senjata canggih yang belum pernah ada sebelumnya sebagai persiapan untuk perang akhir zaman. Diriwayatkan pula bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesempatan kepada Dajjal di akhir zaman untuk menyesatkan manusia. Dajjal akan muncul dan menyebarkan ajarannya kepada umat manusia selama 40 hari, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, berapa lama ia akan tinggal di muka bumi?" Rasulullah SAW menjawab, "Ia akan tinggal selama 40 hari. Hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti seminggu. Sedangkan sisa 37 hari lainnya akan berlangsung seperti hari-hari biasa yang kalian jalani." Dengan demikian, total waktu Dajjal menebarkan fitnah dan kehancuran adalah 14 bulan dan 14 hari. Kisah ini syarat dengan pelajaran berharga dan penuh hikmah. Cerita ini mengajarkan kepada kita betapa fitnah dapat menyesatkan manusia dan menyeret mereka ke dalam jurang kehancuran. Pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah jauhi fitnah dan tetap teguh pada prinsip kebenaran. Fitnah bisa datang dalam berbagai bentuk dan kita harus selalu waspada agar tidak terjerumus ke dalamnya. Perkuat iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang kokoh merupakan benteng pertahanan terbaik dari segala bentuk fitnah dan godaan dunia. Berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, kedua pedoman ini adalah cahaya yang akan membimbing kita ke jalan yang lurus, ke jalan agama Islam serta tingkatkan ilmu agama. Dengan memahami ajaran Islam secara mendalam, kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah serta mengenali tipu daya Dajjal. Sekian untuk kisah kali ini, semoga kita dijauhkan dari fitnah akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.